Yo, selamat datang di AS Studio. Kali ini kita akan bahas anime yang berjudul Shinka no Mi. Nah, di sini diperlihatkan dengan seorang anak laki-laki yang gendut, bau dan selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya yang bernama Seichi. Tiba-tiba di kelasnya mendapat pengumuman aneh dan menyebut dirinya sebagai dewa dan berkata bahwa anak-anak sekolah yang ada di kelas tersebut akan dikirim ke dunia lain dan muncul sebagai pahlawan di dunia tersebut. Mereka diberi skill masing-masing dan bisa melihat item box status mereka sendiri. Mereka pun disuruh untuk membuat kelompoknya sendiri. Sementara itu, anak gendut tadi malah tidak mendapatkan kelompok dan mendapatkan bulian dari teman-temannya. Dan hanya tersisa dia sendiri. Oleh karena itu, akhirnya dewa pun memberi dia skill spesial. Anak tersebut diteleport ke dunia lain di tengah pegunungan terpisah dengan teman-teman yang lain. Dan dia saat ini sudah 5 hari berjalan tanpa makanan. Sampai pada akhirnya, dia menemukan buah yang bernama buah evolusi. Kemudian, dia juga bertemu dengan para monyet yang levelnya 120 jauh lebih tinggi dengan Seichi yang hanya baru level 1 saja. Mereka terlihat sedang mengumpulkan buah evolusi dan membuat sebuah ramuan atau potion. Begitu para monyet itu pergi, dia pun mengambil semua buah tersebut yang berjumlah 9 buah berikut dengan potion yang ada di sana. Shin berpindah ke peserta yang lain yang kini sedang berkumpul setelah diteleport ke dunia lain. Teman-teman baik Seichi menyadari bahwa Seichi dipindahkan berbeda dengan yang lainnya. Sementara itu, Seichi masih berjuang mencari makanan. Karena tidak menemukan makanan yang lain, dia pun menghabiskan semua buah evolusi tersebut. Dan ternyata, setelah menghabiskannya, skill dia pun mulai bertambah. Namun tak disangka, ternyata monyet tadi muncul dan menyerang Seichi. Perutnya pun berdarah dan buru-buru meminum potion untuk menyembuhkan lukanya tadi. Ketika Seichi hampir dimakan oleh monyet itu, ternyata monyet itu langsung kalah oleh bau badan Seichi. Dan kemudian monyet tersebut berubah menjadi beberapa item. Seichi terkejut karena dia dengan mudahnya bisa menambah skill dan bisa mengerti berbagai huruf dan bahasa. Ternyata hal tersebut merupakan skill spesial yang diberikan dewa sebelum dia diteleport. Tak lama kemudian, dia pun mulai berevolusi dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Begitu dia sadar, ternyata badannya sekarang sudah kurus dan skillnya pun meningkat sangat tinggi. Evolusi yang dia alami membutuhkan 10 kali evolusi, dan ini baru 1 kali sob. 5 bulan pun berlalu, dia terus menggunakan skill yang dia dapatkan untuk terus berkembang. Saat ini Seichi melawan serigala yang mempunyai level 311. Dengan mudahnya, dia pun bisa mengalahkan serigala tersebut. Dan lagi-lagi, skillnya pun bertambah tinggi. Dan dia mulai berevolusi kembali untuk yang ke-9 kalinya. Dan tinggal 1 kali lagi untuk evolusi terakhirnya. Tiba-tiba, para monyet mengepungnya kembali. Dan kali ini, dia dihampiri oleh gorila Kaisar Kong yang mempunyai level 775 dan menantangnya bertarung. Berkali-kali Seichi diserang oleh gorila itu, namun dia bisa menghindari dan menahan serangannya. Dan malah karena hal tersebut, gorila itu tersipu dan tertarik dengan Seichi. Gorila itu bernama Saria. Serangan demi serangan dilakukan hingga Seichi hanya bisa mengandalkan jurus terakhirnya, sama ketika ia mengalahkan monyet-monyet sebelumnya dengan bau badannya. Dan ternyata kejadiannya malah seperti ini sob. Seichi pun dibawa ke tempat tinggal gorila itu dan menyediakannya makanan yang enak. Dia juga membuatkan baju baru untuk Seichi. Di setiap kesempatan, Seichi berusaha memikirkan bagaimana caranya untuk kabur. Hingga pada suatu saat ketika gorila itu sedang menangkap ikan, Seichi berbalik akan kabur. Namun di hadapannya malah tiba-tiba ada seekor laba-laba raksasa sob. Saria, si gorila yang melihat itu langsung memukul laba-laba tersebut sampai terpental jauh. Mereka pun pulang dan makan. Saria menceritakan bahwa sebelumnya dia berburu mengumpulkan buah evolusi. Namun buah tersebut dicuri dan pelakunya tak lain adalah Seichi yang kita lihat di awal tadi. Karena yang memakan buah itu adalah Seichi, maka Saria pun memaafkannya.
Saria pergi untuk berburu lagi dan meninggalkan Saichi sendiri. Disitulah kesempatan Saichi untuk bisa melarikan diri dari sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada anak-anak lain yang sedang mengeluh atas latihannya. Mereka pikir kekuatan mereka sudah cukup untuk melawan Raja Iblis. Saichi terus berlari meninggalkan Saria. Sementara itu, Saria mengejar Saichi di belakangnya, sambil memperingatkannya untuk tidak pergi ke arah sana. Namun, Saichi terus berlari menggunakan skillnya meninggalkan Saria. Sampai tibalah di depan gua misterius. Saichi pun masuk ke dalam gua tersebut yang merupakan sebuah kastil. Di dalamnya, dia bertemu dengan Raja Kegelapan Xenos, dan Raja Kegelapan tersebut menyerang Saichi. Namun, tiba-tiba, Saria muncul dan menghalangi serangan Raja Kegelapan tersebut, sampai dia sekarat karena tertusuk pedang Raja Kegelapan untuk melindungi Saichi. Saichi pun merasa panik melihat hal tersebut. Saria masih bisa berbicara karena mempunyai skill untuk bisa hidup beberapa saat setelah dia mati. Saichi pun mulai marah dan dia pun mengeluarkan skillnya untuk melawan Raja Kegelapan tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, Saichi mengungkapkan bahwa dia memang benar-benar sudah mencintai Saria. Kemudian tubuh Saria pun bersinar. Saichi pun menggunakan ultimate skillnya untuk menyerang dan pada akhirnya Raja Kegelapan bisa dikalahkan. Saichi menghampiri Saria dan tak disangka Saria pun berubah menjadi seorang perempuan. Kilas balik tentang Raja Kegelapan. Nah, jadi awalnya Raja Kegelapan adalah seorang bangsawan yang baik dan dicintai oleh rakyatnya. Namun akibat sang kaisar jahat, istri bangsawan dan seisi kerajaan pun mengkhianatinya. Satu-satunya orang yang berpihak kepada dia adalah pelayannya, bernama Mary. Sang kaisar jahat ini terus mengejar mereka, dan Mary mengorbankan dirinya untuk melindungi sang bangsawan tersebut. Setelah semua harapan lenyap, dia pun berubah menjadi monster dan menghabiskan waktu dalam keheningan bersama mayat pelayannya di sebuah tempat bernama Hutan Endless. Saichi dan Saria pun menggunakan hadiah yang dia dapat karena sudah mengalahkan Raja Kegelapan, dan dia mendapatkan banyak skill tambahan dan tubuhnya berevolusi untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba ada makhluk muncul yang mengaku sebagai tuan kambing penjaga Dongguan dan memberikan mereka hadiah karena sudah menyelesaikan Dongguan tersebut. Saichi pun kini melanjutkan perjalanannya bersama Saria. Di jalan mereka bertemu monster slime dan mengalahkannya dan mendapatkan hadiah kembali. Helm yang dipakai Saichi pun berubah menjadi sebuah jubah. Mereka pun sampai di gerbang perbatasan ibu kota Talber. Mereka bertemu dengan prajurit bernama Cloud dan berhasil lolos dari pemeriksaan. Saichi dan Saria pun langsung pergi menuju kantor guild dan ternyata di sana dipenuhi dengan orang-orang aneh sebagaimana yang dikatakan Cloud sebelumnya. Saichi sempat ragu untuk masuk, namun tiba-tiba dia bertemu dengan pimpinan guildnya bernama Gusel dan terpaksa harus masuk juga. Dia bertemu dengan Alice yang merupakan resepsionis di guild tersebut. Saria pun setuju untuk memilih mendaftar di guild tersebut karena dia melihat penghuninya penuh dengan kegembiraan. Namun begitu dia mengisi formulirnya, tiba-tiba 3 orang geng berambut mohawk aneh mendatangi dia dan membawanya keluar. Saichi berniat untuk menghajar mereka, namun ternyata mereka hanya memberikan sambutan seperti ini, sob.
Saichi pun langsung kabur dong dan kembali ke kantor guild tadi. Dan ternyata untuk menentukan quest apa yang cocok untuk mereka, harus mengikuti tes berupa penghancuran benda, pengumpulan sesuatu, melindungi sesuatu, dan kerja sambilan. Untuk tes tersebut, mereka ditemani seorang petualang, dan petualang yang mengawasi mereka bernama Artoria. Nah, di sini Saria sendiri memutuskan untuk mengambil kerja sambilan mengawasi anak-anak. Saichi sendiri mulai ikut tes menghancurkan bangunan. Namun, tak disangka baru menyentuhnya saja bangunan tersebut malah runtuh dan menimpa Saichi. Artoria panik dan mencari Saichi di dalam runtuhan. Dan ternyata si Artoria ini sudah sejak kecil selalu membawa kesialan untuk orang-orang di dekatnya. Makanya dia selalu menyendiri. Saichi pun muncul di tumpukan runtuhan, dan Artoria langsung marahinya agar tidak bertindak ceroboh. Nah, di tes berikutnya adalah mengajak anjing jalan-jalan. Dikira akan semudah itu, namun ternyata anjingnya sangat besar sob, dan Saichi pun dikejar-kejar oleh anjing tersebut. Hari pertama pun selesai, mereka dikasih hadiah karena sudah menyelesaikan questnya, dan Artoria menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat tinggal Saichi dan Saria tinggal sementara waktu, dan cerita pun selesai. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.